warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja UKIN. Perkenalkan, nama saya Beni Irawan SPDI. Saya adalah guru PAI di SDN 3 Belimbing Raya sekaligus mahasiswa dalam jabatan tahun 2023 angkatan yang kedua di LPTK IAIN Palangkaraya dengan nomor NIM 2242 6273 1188. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 4 dengan tema Kisah Hijrah Nabi SAW ke Madinah. Berikut adalah video UKIN saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kita memulai pembelajaran pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Ada berdoa. Tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan berilah aku karunia untuk memahaminya dengan sempurna. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan mudahkanlah lisanku, agar mereka pahami perkataanku. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya Bapak absen ya. Adha Mubarak, Hadir. Akbar Nordaba, Dinda, Hadir. Gea, Hidayah, Mahfud, Muhammad Niki. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Kemarin kita baru saja mempelajari tentang Asmaul Husna. Selanjutnya kita belajar tentang hijrah Nabi. Yang pertama Bapak tanyakan, adakah yang pernah pindah sekolah? Ada yang pernah pindah sekolah? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Punya teman di saat pindah? Punya? Ada teman yang seangkatan di saat pindah? Punya? Enggak punya? Ada, Pak. Ada. Oke. Sekarang kita belajar tentang yang namanya hijrah. Nah,
Hijrah itu apa artinya? Sama kayak tadi. Artinya sama kayak pindah sekolah. Hijrah itu artinya pindah. Kalau sekarang kita belajar tentang hijrahnya Nabi. Jadi hijrah Nabi artinya pindahnya Nabi. Dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Nah, kemudian Bapak menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu menjelaskan sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua yaitu menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi ke Madinah. Yang ketiga menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi SAW ke Madinah. Kita baca sama-sama ya. Yang pertama menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Yang kedua menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Yang ketiga Menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi tujuan pembelajarannya ada tiga ya. Satu menjelaskan, dua menceritakan, tiga menyimpulkan. Hijrahnya Nabi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hijrah artinya perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Untuk apa? Menyelamatkan dari tekanan. Jadi awal-awal Nabi di Mekah, itu pengikutnya banyak atau sedikit gak? Awal Nabi dakwah di Mekah pengikutnya sedikit kah banyak kah? Sedikit. Yang berimannya baru sedikit. Kalau sekarang mah di Mekah Madinah banyak kah sedikit kah? Kalau dulu di Mekah dan di Madinah itu apa? Menyembah berhala. Tahu berhala? Nah, patung disembah orang-orang Mekah itu patung. Patung ditaruh di mana? Di sekitaran Ka'bah. Nah, sekarang Ka'bah hari itu. Terus penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang pertama apa? Ini diturunkannya penjelasannya di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, tekanan dari kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, yang keempat terakhir, jadi sebelum Nabi ke Madinah, orang-orang Madinah meminta Nabi untuk hijrah ke Madinah. Karena Nabi apa? Ingin dibunuh di Mekah. Nah, Nabi itu mau dibunuh di Mekah, mau dibunuh, mau diusir. Pengikutnya ada yang disiksa, ada yang disiksa. Ada yang disiksa. Terakhir, perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Satu apa? Nabi menyusun rencana. Kedua, menyusun rencana hijrah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar di Gua Sur. Nah, di Gua Sur ini gua persinggahan Nabi. Antara Mekah Madinah itu ada namanya Gua Sur, gua tempat persinggahan Nabi. Jadi di sini ada mukjizat Nabi. Di Gua Sur tuh ada masuk gua tuh lewat apa? Lewat lubang. Tahu lubang ya? Nah, lubang. Ini lubang Gua Sur. Nabi masuk ke sini. Apa mukjizatnya di Gua Sur? Allah taruh apa? Sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Dan apa? Dan burung. Nah, dan burung di sini.
Intinya apa? Supaya orang tidak menyangka, supaya orang menyangka goa ini tidak ada yang masuk. Kalau laba-labanya banyak, ada burungnya. Kalau kira-kira orang masuk, burungnya ini terbang atau ada? Ya, terbang. Sekalinya burungnya ada di situ. Masih orang nih, kata orang kafir, tidak mungkin nih ada orang masuk ke dalam gua nih, karena ada burung dan ada laba-laba. Oke, lebih jelaskan dan kita nonton video pembelajaran. Pada musim panas tahun 422 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana, mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari akan adanya eksodus tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dari melakukan hijrah ke Madinah. Mereka memandang hijrahnya Muhammad sebagai ancaman yang serius. Mereka khawatir di bawah kepemimpinan Muhammad SAW, penduduk Yathrib akan menyerang Mekah atau paling tidak memotong jalur perdagangan mereka ke Syam. Akhirnya, mereka melakukan rapat di Darul Nadwah, Parlemen Mekah. Iblis datang dalam pertemuan tersebut dalam bentuk seorang tua yang bijak. Dalam rapat tersebut, Abu Jahal memberi usulan, kita harus memilih seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik sebagai wakil tiap-tiap kabilah. Kemudian kita berikan kepada tiap-tiap wakil itu pedang terhunus. Mereka selanjutnya akan membunuhnya secara bersama-sama dengan satu tikaman masing-masing. Dengan begitu, kita bisa terbebas dari ancamannya. Sebab bila mereka melakukan hal itu, berarti darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah, sehingga Bani Abdul Manaf tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Hasilnya, mereka terpaksa harus menerima dengan lapang dada, dan kita pun merasa puas karenanya. Usulan tersebut didukung oleh iblis yang menyamar tadi, dan akhirnya disepakati dalam rapat tersebut. Ketika izin Allah kepada beliau untuk hijrah dari Mekah, Jibril telah menentukan waktu hijrah tersebut dengan mengatakan, malam ini engkau jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Siang harinya, di tengah terik matahari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah. Kemudian Rasulullah SAW pulang dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib bahwa beliau akan berhijrah ke Yathrib. Pada malam harinya, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Ali, tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan kuda hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidak akan ada sesuatu pun yang engkau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu. Bila akan tidur, biasanya Rasulullah selalu memakai kudanya tersebut. Mereka dari melihat beliau, sehingga tidak dapat melihat beliau, sedangkan beliau membaca firman-Nya. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Kemudian beliau berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan selanjutnya keduanya keluar melalui pintu kecil di belakang rumah Abu Bakar pada malam hari hingga tembus sebuah sur yang menuju ke arah Yaman. Ketika telah tiba di gua, Abu Bakar berkata, demi Allah, jangan engkau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, biar aku yang mengalaminya saja. Dia masuk, lalu menyapunya. Dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang, lantas menyodok kainnya dan menyembahnya. Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya, lalu tertidur. Sementara kaki Abu Bakar senantiasa berpisah dari lubang yang ditutupinya. Namun, dia tidak bergerak sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah. Kondisi ini membuat air matanya menetes hingga membasahi wajah Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, ada apa denganmu, wahai Abu Bakar? Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah. Aku telah disengat, jawabnya. Lantas Rasulullah SAW melihat kecil kebekas. Muhammad SAW ini akan mendapat kemenangan.
Suraka pun meminta jaminan perlindungan dari Rasulullah SAW dan meminta maaf kepada beliau. Permintaan maaf dan jaminan perlindungan diterima, dan Rasulullah SAW meminta agar Suraka merahasiakan kejadian tersebut. Suraka segera kembali ke Mekah dan berusaha menggagalkan usaha pengejaran terhadap Muhammad SAW. Selama 7 hari berturut-turut, rombongan Rasulullah SAW berjalan menyusuri kegelapan malam hingga mereka mencapai kampung Bani Salim dekat Madinah. Ketakutan mereka berkurang, dan untuk pertama kali hati mereka gembira dengan harapan dan jaminan kemenangan. Mereka hampir sampai pada tujuan. Para sahabat Yasir mendengar berita yang mengatakan bahwa junjungan mereka Rasulullah SAW telah melakukan hijrah ke Madinah untuk bergabung bersama mereka di Yasrib. Sadar akan permusuhan dan usaha kaum Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW, umat Islam di Yasrib menunggu kedatangan beliau SAW dengan penuh kecemasan dan mencoba untuk menggali informasi pelarian beliau serta mungkin. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Rasulullah SAW sebelumnya. Rasulullah SAW dan Abu Bakar kini telah sampai di Kuba yang terletak di pinggiran Madinah. Di sana mereka menginap beberapa hari dan kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mendirikan masjid di Kuba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan atas fondasi takwa setelah kenabian, sehingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Selama 3 hari keduanya sembunyi di gua sur tersebut. Tidak seorang pun yang tahu tempat persembunyian tersebut kecuali keluarga Abu Bakar. Sidang istimewanya, orang-orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan semua sarana untuk menangkap kedua orang tersebut. Mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah besar senilai 100 ekor unta sebagai harga mati untuk masing-masing keduanya bagi siapa saja yang dapat membawa. Pada musim panas tahun 422 Masehi, sekitar 70 orang bersama keluarganya meninggalkan Mekah menuju Madinah. Di sana, mereka tinggal di rumah sahabat Ansor sampai mereka mempunyai rumah sendiri. Ketika Quraisy mulai menyadari akan adanya eksodus tersebut, mereka berusaha mencegah beberapa orang dari melakukan hijrah ke Madinah. Mereka memandang hijrahnya Muhammad sebagai ancaman yang serius. Mereka khawatir di bawah kepemimpinan Muhammad SAW, penduduk Yathrib akan menyerang Mekah atau paling tidak memotong jalur perdagangan mereka ke Syam. Akhirnya mereka melakukan rapat di Darul Nadwah, Parlemen Mekah. Iblis datang dalam pertemuan tersebut dalam bentuk seorang tua yang bijak. Dalam rapat tersebut, Abu Jahal memberi usulan, kita harus memilih seorang pemuda yang gagah dan bernasab baik sebagai wakil tiap-tiap kabilah. Kemudian kita berikan kepada tiap-tiap wakil itu pedang terhunus. Mereka selanjutnya akan membunuhnya secara bersama-sama dengan satu tikaman masing-masing. Dengan begitu, kita bisa terbebas dari ancamannya. Sebab bila mereka melakukan hal itu, berarti darahnya telah ditumpahkan oleh semua kabilah, sehingga Bani Abdul Manaf tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Hasilnya, mereka terpaksa harus menerima dengan lapang dada, dan kita pun merasa puas karenanya. Usulan tersebut didukung oleh iblis yang menyamar tadi, dan akhirnya disepakati dalam rapat tersebut. Ketika keputusan keji untuk membunuh Nabi SAW telah diambil, dan izin Allah kepada beliau untuk hijrah dari Mekah. Jibril telah menentukan waktu hijrah tersebut dengan mengatakan, malam ini engkau jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya. Siang harinya, di tengah terik matahari, Rasulullah SAW mendatangi Abu Bakar untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah. Kemudian Rasulullah SAW pulang dan berkata kepada Ali bin Abi Thalib bahwa beliau akan berhijrah ke Yathrib.
Pada malam harinya, Rasulullah SAW memberikan perintah kepada Ali, tidurlah di tempat tidurku, berselimutlah dengan kuda hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah untuk tidurmu, sebab tidak akan ada sesuatu pun yang kau benci dari mereka yang mampu menjangkaumu. Bila akan tidur, biasanya Rasulullah selalu memakai kudanya tersebut. Seiring berjalan dari Al-Baqarah, lalu menakutkannya ke arah kepala mereka. Ketika itu, Allah akan mencabut pandangan mereka dari melihat beliau, sehingga tidak dapat melihat beliau. Sedangkan beliau membaca firman-Nya. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Kemudian beliau berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan selanjutnya keduanya keluar melalui pintu kecil kecil di belakang rumah Abu Bakar pada malam hari hingga tembus sebuah sur yang menuju ke arah Yaman. Ketika telah tiba di gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jangan engkau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, biar aku yang mengalaminya saja." Dia masuk, lalu menyapunya. Dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang, lantas menyodok kainnya dan menyembahnya. Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya, lalu tertidur. Sementara kaki Abu Bakar dengan binatang berpisah dari lubang yang ditutupinya. Namun, dia tidak bergerak sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah. Kondisi ini membuat air matanya menetes hingga membasahi wajah Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, "Ada apa denganmu, wahai Abu Bakar?" "Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, wahai Rasulullah. Aku telah disengat," jawabnya. Lantas Rasulullah SAW melihat kecil terbekas kata tersebut, sehingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Selama 3 hari keduanya sembunyi di gua sur tersebut. Tidak seorang pun yang tahu tempat persembunyian tersebut kecuali keluarga Abu Bakar. Sidang istimewanya, orang-orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan semua sarana untuk menangkap kedua orang tersebut. Mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah besar senilai 100 ekor unta sebagai harga mati untuk masing-masing keduanya bagi siapa saja yang dapat belajar dari perbukitan, lembah, dataran rendah, namun hal itu tidak membuat. Alhamdulillah video pembelajarannya sudah ditonton. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bapak harap paham semua ya. Untuk selanjutnya Bapak akan bagi kelompok berdasarkan nomor yang kalian ambil di depan. Kalau kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3. Silakan maju mulai dari
enggak dan Alhamdulillah. Setelah melihat video pembelajaran tadi, Bapak harap kalian ada gambaran tentang materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja siswa yang akan kalian diskusikan di kelompok masing-masing. Ini didiskusikan dengan temannya dan dijawab. Ini didiskusikan dengan temannya. Kalau ada yang tidak paham, silakan dibacakan. Ini didiskusikan dengan temannya. Kalau ada yang tidak paham, silakan dibacakan. Dijawab. Ya. Alhamdulillah, tugas kelompok KKPD Bapak lihat sudah diselesaikan. Selanjutnya Bapak minta kepada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok langsung saja. Kelompok 1, 2, dan 3 silakan maju ke depan. Silakan maju. Dekat kamera. Selanjutnya kelompok 2. Di sini. Kade. Silakan. Nah, ada warit. Tepuk tangan untuk terus selanjutnya adalah kesimpulan. Bapak meminta satu siswa maju untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan bacakan kesimpulan. Silakan bacakan hasil kesimpulan. Aku kameramen. Aku 2. Silakan tepuk tangan untuk kawan-kawan.
Kita lanjutkan ke pembelajaran surah. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Isnada dan alhamdulillah tugas yang Bapak berikan sudah kalian kerjakan dengan baik dan perwakilan kelompoknya sudah juga maju. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi. Untuk evaluasi Bapak minta untuk kalian mengerjakan di halaman 10 dan halaman 10 itu sudah Bapak jadikan jadi Google Form dan Bapak kirim ke WA grup kelas kita. Silakan dikerjakan masing-masing. Kami dengan berdoa bersama-sama